Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Kau ingatkan bahwa kami hanyalah hamba yang tak berguna. Kami hanya menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Kau berikan kepada kami dengan setia. Bantu kami ya Tuhan untuk bersikap rendah hati di dalam kehidupan ini, sehingga kami mampu mengenal Engkau sebagai Allah pencipta, penebus, dan penyelamat bagi kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada tanggal 10 ini kita memperingati Santo Leo Agung, seorang paus yang dengan gagah berani pada awal-awal abad ke-4 yang mengusir tentara atau pasukan-pasukan yang ingin merebut Roma pada waktu itu. Dia juga seorang pujangga gereja dan seorang yang membela gereja dengan penuh keberanian. Kita butuh orang-orang yang seperti beliau, maka disebut Santo Leo Agung, yang mempertahankan gereja dengan sepenuh hati. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, nah, dalam kehidupan kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya. Gelar ini sesuatu yang sangat penting, yang sangat mendasar, karena kita diberi status posisi yang luar biasa oleh Tuhan. Kita dikasihi, disayangi, dicintai, dan diselamatkan ya oleh Tuhan, supaya kita kembali akhirnya kepada Dia. Di samping itu kita juga adalah sahabat Yesus, sahabat Allah. Kita adalah orang yang diberi kepercayaan untuk menjalankan apa yang menjadi kehendaknya bagi kita. Sahabat, ya. Kita mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah, dan kita menjalankan itu dengan penuh cinta dan penuh kasih, ya. Nah, tetapi jangan lupa, di samping gelar yang besar, yang agung sebagai anak, sebagai sahabat, kita juga adalah seorang hamba. Saya kira ini juga penting bagi kita untuk kita sadari, untuk kita yakini bahwa kita itu sebetulnya tidak pantas di hadapan Allah. Kita itu siapapun kita, entah itu presiden, entah itu perdana menteri dengan posisi jabatan apapun juga. Kita itu adalah yang diciptakan oleh Tuhan. Sekali lagi, yang diciptakan oleh Tuhan. Yang diberi tanggung jawab, diberi kuasa oleh Tuhan. Karena kemurahan hati Allah. Jadi sekali lagi, unsur sebagai hamba itu adalah unsur yang juga harus kita sadari bahwa kita hanya menjalankan apa yang sebetulnya Ia perintahkan kepada kita. Ya. Kita adalah orang yang diminta oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan saja. Ya, seperti hamba, seperti budak yang tidak punya hak sama sekali dengan kepada Tuhan. Apalagi kita yang diciptakan. Nah, saya kira unsur ini cukup penting kita sadari, supaya kita tahu bahwa kita dalam kehidupan ini ada unsur yang harus kita jalani dengan setia, dengan tekun, ya, dengan taat. Ya, unsur ketaatan itu, unsur kerendahan hati. Siapalah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku, seperti Elizabeth. Ya, ketika kita melihat keagungan Allah, ya, kita melihat kecemerlangan kemuliaan Allah yang begitu besar. Dan siapa saya ini? Maka kalau kita lihat dalam kitab suci bagaimana Petrus, Yakobus, dan Yohanes di atas gunung, di mana Yesus berubah rupa dengan wajah, baju yang berkilau-kilauan, tak ada sabun pun yang dapat mencucinya. Kemuliaan Tuhan yang begitu besar, dan kita ini siapa? Sehingga sebetulnya kita tidak berhak untuk mengklaim. Dan itulah yang saya kira, saya duga
Jadi unsur penting lain di dalam relasi kita dengan Tuhan, ketidakberdayaanku, ketidakkerapuhanku, kekuranganku, katakanlah seperti itu. Ya. Dengan sikap penuh kerendahan hati ini, maka inilah yang menjadi pegangan kita di dalam menjalankan segala-segalanya. Maka sebetulnya ya tujuan kita dalam hidup ini adalah memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Yesuit mempunyai tradisi ad maiorem Dei gloriam. Demi kemuliaan Allah yang lebih besar, lebih agung, kita menjalankan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Untuk Karmelit, zelosilatus sum pro domino Deo exercituum. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah yang hidup. Ya. Bekerja segiat-giatnya. Dikasih hadiah atau tidak, tidak masalah. Tuhan kasih atau tidak, tidak masalah. Ya, nah, disitulah kita melihat fokus hidup kita tidak lagi kepada diriku, kepada apa yang ku minta, apa yang ku maui, tapi fokus kita kepada Tuhan, kepada Allah. Nah, disinilah saya kira di dalam di dalam kehidupan kita tidak boleh berdagang, ya. Seolah-olah ketika kita melakukan segala yang baik, hidup doa, hidup rohani, doa rosario, doa novena, doa apa saja yang bisa kita lakukan, dan kita menuntut Tuhan, di mana hakku. Maka Yesus memberikan perumpamaan tentang pekerja yang bekerja di pagi hari, jam 9, jam 12, jam 3, jam 5, jam 6 bahkan. Itu adalah hak, privilege dari Tuhan, hak Allah untuk melakukan itu. Maka saudaraku yang terkasih dalam Kristus, unsur penting di dalam hidup doa, hidup rohani adalah kerendahan hati. Maka di belakang saya adalah lukisan tentang Bunda Maria, Ancilla Domini, hamba Tuhan. Kita adalah hamba Tuhan yang tidak layak dan tidak pantas. Bersabdalah ya Tuhan, hambamu mendengarkan. Maka mari saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita bersikap seperti orang yang rendah hati, seperti Bunda Maria. Tidak pantas dan tidak layak. Kita menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan bagi kita. Semoga saudaraku terkasih, sikap kerendahan hati ini menjadi suatu pegangan di dalam diri kita ketika kita menjalankan hidup rohani. Ketika kita mengikuti Yesus, ketika kita menjalankan segala-galanya, aku memuliakan Tuhan. Hatiku bersukaria karena Allah juru selamatku. Sebab ia memperhatikan daku, hambanya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa. Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh yang Maha Kuasa, kuduslah namanya. Sikap Maria yang memuji Tuhan. Jadi dalam doa kita hati-hati, sungguh-sungguh hati-hati dalam tanda petik bahwa kita bahkan tidak minta sekalipun Tuhan sudah tahu. Gitu loh. Jadi kita tidak bisa menuntut Tuhan, kita let it be, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Sikap seorang Maria. Kita bisa mohon tentu saja, sangat bisa mohon. Tapi lepas daripada itu, terserah kepada kehendakmu Tuhan. Let it be, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Semoga kita menjadi Maria yang lain, Ancilla Domini, hamba Tuhan. Hendaklah kita menjadi hamba Tuhan yang menyerahkan segala-galanya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan lebih daripada yang kita mohonkan. Sekali lagi, lebih daripada yang kita mohonkan. Karena dia tahu persis apa yang kita mohonkan. Jadi seringkali yang kita mohonkan tidak cukup dari apa yang sebetulnya Tuhan inginkan bagi kita. Ketika Tuhan mengendaki yang terbaik, maka dia melakukan yang terindah, terbesar, termulia bagi kita semua. Asalkan kita taat sebagai hamba. Dan itu tidak mudah. Karena seringkali kita ingin mengontrol Tuhan. Ya, maka mari kita bersikap penuh kerendahan hati. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Aku ini hamba Tuhan. Aku hamba Tuhan. Mari kita mohon rahmat lewat perantaran Bunda Maria, supaya kita memiliki hati yang rendah hati. Berfokus kepada Tuhan, bukan pada diriku sendiri.
Bahkan kita tidak perlu meminta kepada Tuhan dan Tuhan tahu apa yang menjadi kehendak kita, kemauan kita. Tuhan memberkati Anda. Semoga hidup rohani kita bersandarkan kepada kerendahan hati. Tuhan memberkati Anda semua, memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.